Selamat pagi Buro, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Perkenalkan nama saya Anastasia Adajivira Bey, NRP 161301817 dan teman saya. Nama saya Diana Tania Subianto, NRP 16130170006. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pertumbuhan. Nah, ayo kita simak lebih jauh apa itu artinya pertumbuhan. Menurut Ikatan Dokter Indonesia pada tahun 2013, pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang memiliki sifat kuantitatif yang terkait tentang perubahan tubuh, fisik, berat badan, tinggi, badan, lingkar kepala, dan lain-lain. Artinya, pada anak usia dini mengalami pertumbuhan, yaitu seiring dengan berjalannya waktu, anak usia dini mengalami penambahan usia, dan ketika anak-anak beranjak dewasa, maka anak-anak akan mengalami penambahan berat badan, tinggi badan, perubahan tubuh, dan fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan. Mari kita simak lebih jauh apa pengertian perkembangan. Menurut kelompok, perkembangan adalah perubahan yang dialami individu untuk menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, berkesinambungan, baik yang menyangkut fisik maupun psikis. Artinya, pada perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, di mana anak-anak ketika beranjak dewasa akan mengalami proses yang melibatkan fisik maupun psikis, karena anak-anak menemui pengalaman-pengalaman yang ada di dalam hidupnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat perkembangan. Sifat perkembangan di sini ada 3, yaitu sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang pertama, sistematis, yaitu perubahan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam pembelajaran daring yang seperti saat ini, anak-anak memiliki banyak kepribadian, seperti salah satunya malas belajar. Nah, ketika orang-orang di sekitarnya mendukung dan memotivasi, seperti orang tua menyediakan waktu dan dengan sabar mengajarkan ke anak, guru juga, dan orang tua mau ikut serta dalam membantu anak, maka anak-anak akan mengalami perubahan yang mempengaruhi satu sama lain, karena anak-anak juga melihat temannya rajin belajar, maka dia mau rajin belajar untuk mencapai nilai yang baik. Untuk yang kedua, progresif, yaitu perkembangan yang menunjukkan peningkatan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran misalnya di lingkungan sekolah, terdapat kegiatan yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Nah, dalam kegiatan ini misalnya, anak-anak menonjol dalam kegiatan berhitung. Nah, ketika kegiatan berhitung ini, anak-anak mengalami peningkatan karena mulai dari berhitung, seperti misalnya dalam LKA menghitung jumlah gambar mobil yang ada di gambar dengan penjumlahan. Nah, ketika anak sudah menguasai hal tersebut dan memiliki kemampuan yang lebih, maka guru bisa mengajarkan mengenai penjumlahan gambar buah mobil dengan menunjukkan miniatur mobil, dan anak-anak dapat menjumlahkan miniatur mobil itu dan divideokan dalam pembelajaran daring. Di sini anak-anak mengalami peningkatan karena anak-anak memiliki pengetahuan yang lebih, karena anak-anak dapat belajar sambil bermain dengan miniatur mobil. Yang ketiga yaitu berkesinambungan, yaitu perkembangan yang berlangsung secara beraturan. Artinya, perkembangan ini dapat berlangsung secara teratur ketika misalnya saat belajar,
anak-anak memiliki orang tua yang mau secara teratur untuk menyediakan waktu di rumah, seperti ketika anak-anak diberikan kegiatan oleh gurunya, orang tua teratur untuk mengajarkan dan menyediakan waktu untuk anak sehari-hari, dan kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam sehari-hari dan akan secara rutin berjalan karena menjadi suatu kebiasaan bagi anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek perkembangan anak. Seperti yang kita ketahui, aspek perkembangan anak terbagi menjadi 6 aspek, yaitu kognitif, bahasa, sosial emosi, fisik motorik, seni, dan aspek nilai agama dan moral. Untuk aspek kognitif sendiri, perkembangan yang mengacu kepada kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir, di sini saya memberikan kegiatan yaitu puzzle gambar hewan sapi. Di sini guru memberikan 6 kepingan puzzle yang dapat dilakukan secara daring ketika anak-anak diberikan aplikasi untuk menyatukan kepingan puzzle, 6 kepingan puzzle menjadi suatu gambar hewan sapi. Di sini anak-anak akan berpikir bagaimana cara menyatukan 6 kepingan buah puzzle ini menjadi hewan sapi. Kemudian untuk aspek bahasa yaitu perkembangan yang mengorganisasikan pikiran untuk menyampaikan pendapat. Di sini saya memberikan kegiatan yaitu membentuk kata sapi dari plastisin. Di sini guru secara daring juga memberikan kegiatan ini dengan cara membagikan plastisin yang berwarna-warni agar anak-anak dapat membentuk huruf sapi dengan plastisin. Nah, di sini anak dapat menyampaikan pikiran dan menyampaikan pendapat karena anak-anak akan berpendapat huruf apa yang gampang dibentuk oleh plastisin, gampang dibuat oleh plastisin. Nah, di sini anak menyampaikan pendapat dan anak-anak bisa menyampaikan pendapat ketika guru meminta orang tua untuk merekam video ketika anak-anak melakukan kegiatan ini. Nah, selanjutnya untuk aspek sosial emosi disebut sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri untuk memahami keadaan sekitar. Untuk itu saya memberikan kegiatan yaitu estafet bola. Ini mengelompokkan bola berdasarkan warna. Anak yang lebih banyak mengumpulkan bola sesuai warna dengan tepat maka akan mendapatkan reward, seperti mendapatkan pujian atau stiker. Misalnya stiker bintang untuk anak yang menang dapat bintang 3, untuk anak yang kalah dapat bintang 1 atau 2. Nah, di sini warna-warna bola yang ada misalnya merah, kuning, dan hijau. Anak-anak harus mengumpulkan bola sesuai warna secara teliti sehingga anak-anak termotivasi untuk menjadi menang dan mendapatkan stiker. Walaupun kalah, anak-anak juga mendapatkan stiker. Dan di sini anak yang kalah tidak boleh menyalahkan ke temannya yang menang kenapa dia bisa kalah, dan harus bisa menerima kekalahan. Karena di sini anak juga mendapatkan reward, yaitu mendapatkan stiker bintang, yaitu bintang 1 ataupun 2. Sesuai warna yang tepat. Misalnya anak bisa merah sama kuning, tapi hijaunya dia tidak bisa estafet dengan tepat, maka cuman bintang 2. Maka anak harus bisa menerimanya. Selanjutnya, aspek fisik motorik. Aspek fisik motorik yaitu perkembangan yang membantu anak dalam mengorganisasikan gerak. Di sini kegiatannya dapat dilakukan
itu engklek. Engklek huruf 1 sampai 10. Di sini melatih keseimbangan, melatihkan hurufnya, melatih ketika anak melompat. Seperti itu. Untuk aspek seni, perkembangan yang membantu anak untuk berkreasi sesuai dengan imajinasi anak. Untuk aspek seni, saya memberikan contoh finger painting gambar buah anggur. Nah, untuk finger painting, anak-anak dapat melakukan, terdapat gambar yang anak-anak bisa melakukan finger painting yang warnanya bebas, karena di sini guru ingin melihat kreativitas anak. Selanjutnya, untuk nilai agama dan moral, yaitu perkembangan yang membantu anak untuk mengetahui agama yang dianut dan norma-norma. Untuk nilai agama dan moral, yaitu menghubungkan gambar tempat ibadah dengan nama agama. Misalnya ada gambar masjid dengan agamanya misalnya Islam atau Muslim, yaitu karena itu guru meminta anak menghubungkan gambar tempat ibadah tersebut dengan nama agamanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses dalam perkembangan. Dalam proses dalam perkembangan ini ada 3 proses, yaitu biologis, kognitif, serta sosial. Dalam proses biologis terdapat pengertiannya, yaitu perubahan fisik atau tubuh dari anak. Di sini seiring berjalannya waktu ketika anak bertumbuh, maka anak akan mengalami perubahan fisik seperti bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif yaitu perubahan pikiran, intelijensi, dan bahasa anak. Perubahan pikiran yaitu dapat muncul ketika anak belajar mengenai transportasi. Misalnya, pertama anak hanya mengerti transportasi yang beroda 2 yaitu sepeda. Selanjutnya, ketika ada pembelajaran, guru mengajarkan ada juga transportasi yang beroda 2 yaitu misalnya sepeda motor. Di situ anak mengalami perubahan pikiran, jadi tidak semua transportasi yang anak dapat gunakan ke sekolah itu yang beroda 2 itu cuman sepeda, tapi juga bisa sepeda motor. Selanjutnya, intelijensi. Intelijensi itu contohnya ketika anak masuk terlambat ke kelas dan ditegur guru agar tidak terlambat. Di sini anak juga ditegur oleh guru agar tidak terlambat saat akan berangkat ke sekolah. Jadi sampai sekolah bisa tepat waktu. Lama-kelamaan ketika ditegur oleh orang tua dan diajarkan untuk misalnya masuk Zoom untuk belajar bersama teman-teman, anak-anak bisa tepat waktu untuk masuk pembelajaran yang menggunakan Zoom. Bahasa anak, misalnya bahasa anak ini bisa berkembang ketika anak usia dini dalam pembelajarannya, dalam bahasanya, anak-anak bisa pertamanya hanya bisa mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian ketika dikembangkan, maka anak-anak misalnya ingin meminta tolong untuk mengambilkan buku berhitung. Jadi anak-anak bisa meminta dengan
mengucapkan, tolong ambilkan buku berhitung yang warna kuning, misalnya seperti itu. Untuk proses dalam perkembangan yang ketiga yaitu sosial. Sosial yaitu perubahan dalam pola hubungan anak dengan orang lain. Sosial ini dapat dikembangkan ketika dalam kegiatan pembelajaran seperti saat anak bermain balok-balokan kayu bersama teman-temannya, anak-anak juga bisa membentuk hubungan sosial karena anak-anak ingin membentuk suatu rumah dari balok kayu yang tersedia, maka anak akan meminjam. Di situ lama-kelamaan akan timbul rasa berbagi, kemudian untuk mengasihi temannya dan mau berbagi kepada temannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 6 prinsip perkembangan. Yang pertama, proses yang berlanjut. Proses yang berlanjut di sini artinya proses perkembangan anak akan berlanjut ketika anak masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Anak-anak akan mempelajari hal-hal baru. Selanjutnya, semua aspek saling mempengaruhi. Jadi, ketika misalnya anak-anak diberikan kegiatan, yaitu kegiatan bermain peran dokter-dokteran. Nah, di sini akan berpengaruh yaitu dalam aspeknya saling berpengaruh, yaitu dalam bahasa anak akan belajar bermain peran, cara mengucapkannya bagaimana. Untuk aspek seni dapat berpengaruh ketika anak-anak bisa membuat, misalnya dalam kegiatan seni juga bisa berpengaruh ketika anak-anak membuat pakaian dokter-dokteran dengan cara melipat di kertas lipat. Lalu untuk yang berpengaruh lagi aspek kognitif dan bahasanya ketika anak melatih kemampuan berpikir bagaimana cara bermain sebagai dokter dan sebagai pasien. Untuk bahasa ketika anak mengucapkan kalimat. Yang ketiga yaitu mengikuti pola atau arahan tertentu. Di sini anak sudah terbiasa untuk mengikuti pembiasaan yang dilakukan pada pembelajaran di sekolah. Jadi, anak-anak terbiasa diarahkan dan anak-anak misalnya diminta untuk saat di sekolah ketika melakukan kegiatan, ketika sudah selesai, baru anak-anak boleh istirahat. Anak-anak akan terbiasa dengan kegiatan tersebut dan melakukannya ketika pembelajaran itu dilakukan kemudian hari. Keempat, terjadi pada tempo yang berbeda. Pembiasaan yang dilakukan sebelumnya dapat terjadi pada tempo yang berbeda ketika anak-anak menyadari dan mau melakukan hal tersebut. Yang kelima, setiap fase memiliki ciri khas. Jadi, dalam fase-fase perkembangan anak, pasti misalnya dalam TKA ke TKB. Nah, dalam fase sebelumnya anak-anak pada TKA anak-anak cuma bisa misalnya dalam pembiasaan yang dilakukan di rumah, anak-anak hanya bisa memakai seragam sekolah ketika orang tua mengingatkan hari Senin misalnya pakai merah, terus Selasa misalnya biru. Kemudian seterusnya anak-anak masih diarahkan, tetapi ketika TKB anak-anak mulai bisa hafal kalau misalnya hari Selasa pakai baju warna apa,
Itu pembiasaannya, misalnya seperti itu. Yang keenam, setiap individu normal akan mengalami tahapan perkembangan karena dalam tahapan perkembangan ini semua anak pastinya akan mengalami tahapan perkembangan, karena ketika anak dari TK misalnya berlanjut ke SD, maka anak-anak akan berkembang karena memiliki pengetahuan yang akan misalnya calistung yang akan dibawa dari TK ke SD. Misalnya ketika TK hanya menulis huruf kalimat yang misalnya sapi, terus kelinci. Di SD anak-anak menulis sapi, kelinci bisa dengan huruf Latin, tapi di TK hanya tegak lurus. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di mana faktor yang mempengaruhi perkembangan itu terdapat dua. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal ini mempengaruhi kematangan kondisi fisik dan psikologis atau mental dari anak tersebut. Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan fisik yang termasuk kondisi rumah dan sekitarnya, ini mempengaruhi lingkungan anak, mempengaruhi fisik anak seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui pertumbuhan dan perkembangan, apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu? Nah, menurut perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu berdasarkan sifatnya, jika pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, pertumbuhan itu bisa diukur. Pertumbuhan itu bisa diukur melalui alat ukur, yaitu bisa sentimeter, kilogram, seperti itu. Dan pertumbuhan itu seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Nah, kalau untuk perkembangan ini bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Perkembangan ini bisa seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya, yaitu perkembangan itu ada 6: perkembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, nilai agama dan moral, dan sosial emosional. Yang kedua itu pertumbuhan itu lebih merujuk kepada perubahan aspek fisik, seperti anak kecil yang pada umur 4 tahun dia memiliki tinggi badan contohnya 60 cm. Pada umur 5 tahun dia akan bertumbuh, dia akan menjadi 70 cm seperti itu. Untuk perkembangan itu lebih merujuk ke organisme keseluruhan, seperti kematangan pada otot-otot, seperti pada fisik motorik seperti itu. Untuk pertumbuhan itu tidak berlangsung seumur hidup. Contohnya seperti pada saat pertumbuhan perempuan dan laki-laki itu berbeda. Pada saat umur di bawah 17 tahun, perempuan ini lebih cepat pada saat pertumbuhannya. Jadi perempuan itu lebih cepat tinggi seperti itu. Dan jika laki-laki itu masa pertumbuhannya itu 17 tahun ke atas, dia baru lebih cepat seperti itu. Jika apabila perkembangan itu proses yang berkelanjutan. Jadi setiap tahun anak-anak itu akan memiliki tahapan-tahapan yang akan berlanjut di kedepannya seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari apakah ibu hamil itu perlu mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, yang pertama, dengan ibu mempelajari pertumbuhan dan perkembangan anak, ibu hamil itu akan secara berkelanjutan ibu akan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dari anak di dalam kandungan hingga ibu bisa mempelajari hingga anak sesudah lahir seperti itu. Pertumbuhan itu bisa dideteksi, pertumbuhan dan perkembangan itu bisa dideteksi melalui kontrol mingguan seperti itu. Di dokter itu ada seperti contohnya ini
seperti USG seperti itu. USG itu gunanya untuk melihat pertumbuhan perkembangan anak selama di dalam perut seperti itu. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana cara memberikan stimulus pada anak sejak dalam kandungan. Nah, ini sangat penting ibu hamil untuk mengerti bagaimana cara menstimulus anak sejak dalam kandungan. Karena stimulus ini sangat diperlukan apabila stimulus ini dilakukan sejak di dalam kandungan, maka stimulus yang diberikan itu akan semakin optimal jika stimulus yang diberikan ini secara berkelanjutan seperti itu. Jadi contohnya pada saat hamil, ibu memberikan stimulus dengan memberikan lagu-laguan seperti itu, atau dengan membaca buku-buku seperti itu dengan secara terus-menerus, maka pada saat anak sudah lahir, anak itu akan menerima stimulus itu pada saat anak sudah lahir seperti itu. Jadi anak mungkin lebih suka mempunyai bakat di musik seperti itu. Yang kedua, pada saat anak membaca, anak mungkin lebih memiliki ketertarikan dalam membaca seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, dengan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan, ibu akan dapat mempelajari sejak dini tentang gangguan-gangguan pada anak. Nah, yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, pada saat anak dalam kandungan, ibu bisa dengan melakukan USG, ibu bisa mengetahui gangguan anak seperti apa. Mungkinkah anak memiliki gangguan fisik seperti cacat seperti itu? Ibu bisa mengetahui sejak dini apa gangguan yang anak miliki seperti itu. Gangguan ini lebih ditekankan apabila ibu mengetahui gangguan-gangguan anak ini sejak dini seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, harap dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan segera ditanyakan pada kelompok. Terima kasih.